sering ngeliat YouTuber nyontoin caranya propagasi, cutting, atau pernah nonton video saya tentang cutting dan propagasi lainnya? Yakin yang saya contohin itu berhasil semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sandi Herawan di RAH Plan. Oke, mungkin teman-teman udah menonton beberapa video dari saya mengenai bagaimana cara saya propagasi, atau mungkin nonton di video-video lainnya tentang cara propagasi. Caranya sudah diikutin, medianya sudah diikutin, tahapan-tahapannya sudah diikutin, tapi masih aja kok ada yang gagal ya? Ya, kasusnya sama seperti saya. Mungkin di video jarang diliatin ya gagalnya seperti apa. Tapi di sini bakal saya buka, bakal saya sharing beberapa kegagalan saya dalam melakukan propagasi. Oke, karena saya juga di sini masih pemula, jadi di sini saya sudah catat beberapa banyak biar nggak lupa. Jadi di sini saya udah catat beberapa pengalaman saya kenapa saya bisa gagal dalam melakukan propagasi walaupun metode dan segala macamnya sudah diikutin dengan benar. Oke, kegagalan pertama di sini yaitu adalah cara atau metode yang tidak cocok. Jadi banyak banget ya metode-metode propagasi atau cara-caranya, moss propagation, water propagation, ada yang langsung ditanam dan lain-lain. Cara apa yang jelek? Sebenarnya tidak ada cara yang jelek dari semua metode tersebut. Penyebab kegagalannya biasanya adalah metode yang tidak cocok. Saya ambil contoh di sini, saya pernah menggunakan metode sungkup untuk bonggolan Alocasia Dragon Scale. Di situ bonggol-bonggol yang saya sungkup semuanya gagal. Dan kenapa bisa gagal? Karena di tempat saya itu kelembabannya sangat tinggi, namun dengan udara yang panas. Jadi karena si bonggol itu disungkup, jadi di dalam sungkupan itu otomatis kelembabannya kejaga, di luar kelembabannya sangat tinggi, otomatis si bonggolnya busuk. Jadi cara sungkup di saya itu kurang cocok. Dan beberapa tanaman philodendron pun yang coba saya sungkup kebanyakan busuk. Oh ya, dan satu lagi, saya pernah nyoba metode moss propagation di philodendron Paraiso verde saya, bonggolannya itu pun busuk. Ya, baik lagi karena tadi di tempat saya ini kelembabannya tinggi, sedangkan kita tahu sendiri ya, moss itu menyimpan air atau kelembaban yang lumayan tinggi juga. Jadi kelembaban udaranya tinggi, di dalam medianya kelembabannya tinggi, alhasil busuk. Jadi supaya tidak gagal, sebaiknya pilih metode yang tepat, yang cocok dengan kalian dan lingkungan kalian pastinya. Oke, kecerobohan saya yang kedua yaitu terlalu sadis caramu. Ya, jangan sadis-sadis ya kalau lagi cacah tanaman itu. Memang si philodendron itu bisa kita cacah per satu ruas atau per satu daun gitu. Tapi ya bukan berarti keseluruhan bagiannya itu bisa kita cacah per satu ruas ya. Contoh kegagalan saya misalkan pada philodendron Paraiso verde ya. Mungkin yang kalian pernah tonton video cacahnya atau cuttingnya. Nah, gitu, nggak semua bagian itu kita bisa cacah per satu daun atau per satu ruas. Misalkan pada bagian pucuknya atau bagian ujung yang paling atas tuh pucuknya. Biasanya pada bagian pucuk itu usia batangnya itu masih muda. Jadi masih rentan, masih basah-basah mungkin ya, masih agak lembek. Ya pokoknya masih muda lah. Nah, kesalahan saya saat itu memotong pucuknya hanya disisain satu daun, kalau nggak salah satu daun, dua daun, ya pokoknya mah hanya disisain gitulah satu daun. Alhasil walaupun sudah ada akar anginnya, ketika dipropagasi ternyata gagal dan busuk. Jadi saran saya kalau mau propagasi ya jangan terlalu sadis juga ya. Kalau bagian ujungnya atau bagian pucuknya
Usahain sih sisain 3 ruas atau 3 daun gitu untuk cari amannya. Jangan terlalu 1 daun banget karena itu rentan gagal. Sayang juga kan, dipotong mati, niatnya mau cari cuan malah mati tanamannya. Nah ini maksudnya kita cacahnya nggak boleh sadis tuh. Misalkan kayak gini, ini kan bagian pucuk nih, ini ruasnya di sini. Ya kita jangan potong di sini, karena bisa dilihat tuh warna batangnya aja dia masih hijau muda. Itu tandanya usia batangnya pun dia masih muda. Dan usia batang yang masih terlalu muda, jika kita cacah itu kemungkinan gagalnya tinggi. Jadi kalau mau aman kita jangan potong di sini, sisain 1 daun. Nah kalau mau aman kita potongnya di sini. Ini usia batangnya hijaunya sudah agak hijau tua, jadi dia usia batangnya udah cukup lah untuk kita cacah. Nih kita bisa sisain 1-2 daun pucuk, atau kalau pengen lebih aman lagi ya di bawah lagi di sini. Sisain 3 daun untuk bagian pucuk atas. Jadi begitu. Jangan potong di sini juga ya. Nah, jangan terlalu sadis intinya. Oke, yang bisa menyebabkan kegagalan dalam propagasi yang ketiga yaitu waktu yang nggak tepat atau waktu yang kurang pas gitu. Memang segala sesuatunya itu ya, kalau waktunya nggak baik pasti ada aja hasilnya yang kurang baik juga. Ya sama aja dalam mencacah gitu. Jadi dalam mencacah atau melakukan propagasi sebisa mungkin usahakan kondisinya saat itu lagi adem-ademnya. Mungkin bisa di pagi hari atau sore hari gitu ya. Karena ketika tanaman itu kita cacah, dia itu akan mengalami stres. Nah, ketika tanaman stres ditambah kondisinya lagi panas, lagi terik, pastinya tingkat stres tanaman pun akan semakin bertambah. Nah, kalau tingkat stres pada tanaman semakin bertambah, otomatis kemungkinan gagalnya pun makin tinggi. Seperti apa ya? Kita pernah nyacah apa ya? Oh ya, saya pernah nyacah Syngonium waktu itu siang-siang pas terik banget. Hasilnya gagal karena tanamannya terlalu stres dan saat dicacah sehari 2 hari langsung layu dan mati. Jadi kalau mencacah usahain ya, usahain pilih waktunya yang tepat, ya pagi atau sore, atau ya yang pasti jangan pas terik-terik banget lah ya. Waktunya harus tepat. Nah ini Syngonium yang gagal kemarin nih. Ini tadinya harusnya masih ada 4 daun, tapi rontok semua, sisa 2 daun doang. Karena saya motongnya tuh pas lagi terik-terik kayak gini. Jadi pas panasnya tuh lagi masuk banget ke sini. Dan ini lihat tuh layu, gagal. Jadi kalau motong pas siang-siang gini tanamannya tingkat stresnya makin tinggi gitu ketika dicacah. Jadi kemungkinan gagal pun jadi makin tinggi. Jadi hindarin kalau mau motong siang-siang ya. Lebih baik cari waktu yang aman. Oke, dan yang keempat yaitu sabar. Ya, sebenarnya sih kalau soal sabar ya dalam mencacah itu kita udah tahu ya, yang pasti harus sabar. Tapi kadang yang namanya godaan, terutama yang hubungannya dengan cuan, godaan dari teman, godaan dari orang lain, ayo dong cepet cacah, nanti saya bayarin. Nah, kadang kalau udah kena godaan itu kadang kita lalai aja gitu. Kayak misalkan yang terjadi sama tanaman saya itu Paraiso Verde dan Pink Splash. Jadi kenapa saya gagal saat itu? Ya, tanaman itu baru saya beli dan baru datang di rumah saya. Otomatis namanya tanaman yang habis perjalanan jauh terutama dikirim, itu pastinya mengalami stres. Dan kesalahan saya ya tadi, saya kurang sabar. Jadi tanaman baru sampai langsung saya cacah. Jadi namanya tanaman stres di perjalanan, kita tambah lagi tingkat stresnya dengan mencacah. Gagal. Banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Jadi saran saya sih kalau misalkan teman-teman kan biasanya kadang suka dapat hoki ya. Dapat hoki, ini tanaman philodendron dengan porsi daun yang banyak, udah rimbun, gede, tapi dalam harga
murah gitu. Jadi pengen buru-buru aja langsung dicacah supaya jadi banyak dan bisa cepet-cepet dijual. Nah, jadi saran saya sih sabar aja kalau misalkan dapat tanaman apalagi yang dikirim jauh. Kita keep dulu aja beberapa hari, seminggu sampai dia menyesuaikan dengan lingkungan kita. Nah, kalau dia udah sehat, udah tumbuh dengan benar di tempat kita, baru cacah. Insya Allah pasti berhasil. Oke, itu tadi sekedar sharing aja cerita dari saya, pengalaman saya dalam mencacah itu. Ya, walaupun di video yang saya lihat kan kebanyakan berhasil, tapi sebenarnya ya pastinya ada gagalnya juga ya. Di sini saya buka aja alasan-alasan saya kenapa bisa gagal gitu, supaya bisa jadi pembelajaran juga. Jadi yang pertama tadi yaitu cara atau metode yang tidak cocok. Jadi semua metode sebenarnya bagus, sungkup bagus, post propagation bagus, atau propagation bagus. Tapi ya tadi dari semua metode yang bagus itu pasti ada cocok dan tidak cocoknya. Jadi kita pilih metode yang paling cocok aja dengan kita. Yang kedua yaitu tadi terlalu sadis. Ya, kita motongnya terlalu satu daun sampai pucuknya satu daun ya. Jangan terlalu sadis juga ya gitu. Yang pastinya untuk bagian pucuk ya, untuk amannya sih sisain 3 daun. Itu sih udah lumayan aman. Terus yang keempat, waktu yang tidak tepat. Nah, dan yang terakhir, sabar. Biasanya itu sih yang selalu lalai gitu. Maklum, godaan cuan. Oke, itu tadi sedikit pengalaman dari saya aja tentang mencacah yang berakhir gagal. Mungkin kalian juga punya pengalaman lain soal mencacah atau melakukan propagasi yang berakhir gagal. Penyebabnya karena apa? Kalian tulis aja di kolom komentar supaya bisa jadi pembelajaran juga buat diri saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Silahkan tulis koreksinya di kolom komentar aja. Kalau suka videonya jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe. Dan oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy planting.